Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu Muhammad bin Ismail Ibn Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan dari membaca kitab ini, dan terakhir kita sudah sampai pada bab yang ke-35. Ini dari pensohihan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun pada bab yang aslinya itu sudah masuk pada bab yang ke-42. Ini telah kita baca babu man ala salasah akhwat. Bab siapa yang memelihara, mendidiknya itu 3 orang saudara perempuannya. Dan ini telah kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, itu satu hadis, itu babun man ala, artinya babun man rabba, siapa yang memeliharanya, mendidiknya 3 orang anak wanita atau 3 orang saudara wanitanya. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, dan juga imam yang lainnya dan juga imam yang lainnya. Disahihkan atau dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, la yakunu li ahadin salasu banat aw salasu akhawat, tidaklah orang yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 saudara perempuan, fa yuhsinu ilaihinna, maka dia berbuat baik kepada mereka, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Kecuali apa? Dia masuk surga. Jadi balasan bagi orang yang memelihara anak wanitanya 3 orang, dan di dalam riwayat lain disebutkan 2 orang, dan istimbat dari Al-Imam Al-Bukhari walaupun 1 orang dari anak wanitanya, maka dia juga memelihara 3 orang
dari saudara wanitanya. Yang diinginkan di sini dia memeliharanya kalau orang tuanya sudah tidak mampu lagi memelihara mereka. Orang tuanya sudah meninggal dunia, dari bapaknya sudah meninggal, maka di sini tanggung jawab itu beralih kepada saudara laki-lakinya. Dia berbuat baik di dalam mendidik dan di dalam memberi pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada dia untuk memasukkan dia ke dalam surga. Paham ya? Ini keutamaan yang apabila keutamaan itu disebut dengan balasan surga, itu adalah keutamaan yang tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tapi bersamaan dengan itu telah kita jelaskan juga bahwa orang-orang yang diberikan keutamaan masuk surga ini menunjukkan itu bukanlah perkara yang remeh, tapi harus betul-betul dia perhatikan dan betul-betul dia bersungguh-sungguh di dalam memeliharanya. Bukan hanya sekedar memberi makan, tapi yang pokok yang menyebabkan dia bisa masuk surga dengan memelihara mereka ini adalah dia mendidik mereka sehingga mereka itu menjadi wanita yang solihah, berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, berkeyakinan dengan keyakinan yang lurus. Dan dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-36. Pada bab yang aslinya itu bab ke-43. Tapi di dalam kitab yang merupakan pensahihan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ini bab yang ke-36. Babu fadli man ala ibnatahu al-mardudah. Apa artinya mardud? Yang tertolak ya. Kalau al-mardudah artinya wanita yang mardud, artinya wanita yang tertolak. Wanita apa? Wanita yang tertolak. Nah, ini artinya ya. Atau yang dikembalikan. Jadi mardud itu yang ditolak atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi maksudnya di sini bab keutamaan siapa yang memelihara anaknya yang sudah ditolak. Maksudnya ditolak itu apa? Sudah dikembalikan oleh suaminya kepada dia. Nah, dia apa namanya ini? Istilah kita janda. Artinya dia sudah janda, menjanda dan tidak bersuami lagi. Nah, ini keutamaannya bagi saudaranya, bagi orang tuanya. Karena itu di sini kalau kita ingin menerjemah secara bebas, bab keutamaan seseorang yang menanggung anak perempuannya yang telah menjanda. Nah, ini patut diperhatikan bahwa keterangan yang menjelaskan bab ini itu ada terletaknya dalam kitab lain. Ini pada hadis pada hadis yang lainnya, pada hadis yang ke-80. Atau yang lainnya pada hadis yang telah berlalu bersama kita, pada hadis yang ke-17 di dalam pensahihan Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Apa itu hadisnya? Siapa yang memelihara armilah, gitu ya. Nah, itu hadisnya itu. Jadi hadis yang ke-17 disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, yang perhitungannya ke-17 di dalam kitab ini. Bukan itu ya. Disebutkan ini ada catatan kakinya pada hadis yang ke-80. Oh, yang mana ini? Tapi itu hadisnya ya, keutamaan apa? Siapa yang memelihara armilah, yaitu
wanita yang janda, maka balasannya apa? Seakan dia berjihad di jalan Allah, dan seakan dia sholat dan tidak pernah lemah dengan sholatnya. Maka itu ya. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Atau disebutkan di sini. Baik, kita lanjutkan saja. Jadi bab ini bab keutamaan. Fadlun itu artinya keutamaan, yaitu kelebihan siapa yang memelihara. Ingat ya, ala itu artinya dia menanggung. Dia menanggung hidupnya, dia memberi pakaian, dia mendidiknya. Anaknya yang sudah menjanda, itu anak perempuan yang sudah menjanda. Kenapa di sini disebutkan anak perempuan? Karena biasanya kalau laki-laki itu dia lebih bisa mandiri daripada wanita. Paham ya? Lebih bisa mandiri daripada wanita. Adapun wanita itu biasanya kalau dia sudah menjanda, itu banyak masalah pada dirinya. Karena dia susah mencari nafkah dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki itu sudah duda, itu biasanya banyak tingkahnya dia. Beda dengan perempuan. Makanya di sini yang ada keutamaan itu memelihara siapa? Anak perempuan yang sudah menjanda. Karena kalau laki-laki baru dia cerai dengan istrinya, mencari istri baru. Tapi kalau perempuan baru diceraikan oleh suaminya, dia memikirkan bagaimana dirinya, kehidupannya. Kalau dia punya anak, dia memikirkan bagaimana dia menafkahi anaknya. Karena sebagian laki-laki, ya tidak semuanya juga, itu biasanya kalau sudah dia cerai, kadang dia lupa daratan. Dia segera mencari istri yang baru, sudah dapat dia lupa dengan anaknya, lupa dengan tanggung jawabnya. Ya kadang anaknya ini nanti sudah menjadi besar dan sudah menjadi orang yang bagus, baru dia akui, wah anakku itu. Tapi kalau sementara baru cerai dengan istrinya, semua anak ditumpukkan kepada istrinya, dan dia pergi mencari istri yang baru dan dia lupakan anaknya. Kadang seperti itu ya. Kadang seperti itu. Ini ada orang-orang yang hidup kerjaannya menikah punya anak tinggalkan, menikah punya anak tinggalkan. Dia tidak bertanggung jawab. Kalau memang dia ditakdirkan dicerai dengan istrinya, tapi dia bertanggung jawab dengan anaknya, itu tidak masalah. Perkara orang berpisah itu di dalam agama kita itu bukanlah perkara yang haram. Adapun hadis yang berbunyi bahwasanya sesuatu yang Allah benci, ya, itu adalah cerai. Itu apa namanya? Amalan yang Allah cintai tetapi Allah benci. Tapi hadis ini hadis yang lemah ya. Hadis yang lemah, bertolak belakang. Bagaimana sesuatu yang dicintai tapi dibenci? Ini hadis tentang apa? Masalah tolak, yaitu menceraikan istrinya. Itu disebut dari sesuatu yang dibenci. Itu tidak benar, hadisnya hadis yang lemah itu. Ya memang di dalam syariat kita kalau dia punya alasan sehingga menyebabkan mereka berpisah, itu dibolehkan. Bahkan Nabi SAW saja pernah menceraikan istrinya. Ada dua orang dari istri Nabi SAW, beliau ceraikan. Paham ya? Apalagi hanya sekelas syekh misalnya, apalagi hanya sekelas ustaz, apalagi hanya sekelas penuntut ilmu. Kalau mungkin dalam kehidupannya mereka bercerai, tidak usah terlalu banyak komentar, karena itu kehidupan mereka dan bukan kita yang menjalaninya. Kan seperti itu. Karena ada sebagian masyarakat kalau ada ustaz cerai dengan istrinya, ribut sedunia itu. Wah, ada apa memang ini? Kenapa bisa cerai? Wah, ribut ya. Begitu. Itu seperti Ustaz Abdul Somad cerai dengan istrinya, ribut di media sosial. Tidak usah dikomentari yang begitu. Karena semua orang itu bisa cerai. Nabi menceraikan istrinya karena ada sebab. Paham? Siapa ini? Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Ismail untuk menceraikan istrinya berapa kali? Hah? 2 kali ini baru dibahas sama Ustaz Zaid di sini ya. Datang Nabi Ibrahim, didapati
istrinya Ismail di rumahnya. Dia tanya, mana Ismail? Katanya pergi berburu. Bagaimana keadaan kalian? Oh, ini itu Ismail begini. Ngomel istrinya kan, banyak mengadu. Sudah, nanti tolong sampaikan kepada dia, kalau dia pulang ke rumah, sampaikan kepada dia, tolong ganti ini palang pintu. Nanti maksudnya ganti istrimu. Sudah, pulang Nabi Ismail, disampaikan kalau istrinya begini, sudah diceraikan istrinya, menikah lagi. Sampai lagi Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan suamimu? Begini. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada dia, kalau dia pulang, tolong ganti palang pintunya. Sudah, diganti lagi. Nah, yang ketiga, oh sudah, keadaan kami baik, begini baik, bagus. Nah, istrinya, berarti ini istri yang baik ini. Akhirnya Nabi Ibrahim katakan, tahan. Makanya itulah yang menjadi istri dia yang melahirkan anak-anak yang salih dan salihah, sehingga dari keturunan-keturunan itu sampai kepada Nabi kita Muhammad. Ingat ya, dari Nabi Ismail ini tidak ada nabi-nabi ini turun langsung kepada Nabi kita Muhammad. Ini kalau sejarah anunya, riwayatnya, paham ya? Nah, itu lihat dari keturunan itu. Makanya kita kalau punya keturunan, jangan juga kita menghitung anak kita ini harus menjadi orang hebat, anak kita ini menjadi ustadz besar, orang terkenal dan sebagainya. Kadang anak kita tidak bisa jadi, tapi cucu kita, paham? Cucu kita. Nah, ini penting juga kita doakan, karena yang dihitung anak di dalam Al-Quran itu atau di dalam bahasa Arab, anak itu mencakup anak kita terus ke bawah. Itu dihitung anaknya kita, anak yang kita lahirkan, kemudian anaknya anak kita, itu cucu, anaknya kita, itu cicit, dan terus ke bawah. Demikian pula yang disebut dengan bapak, itu terus ke atas. Bapak yang menyebabkan kita lahir ke dunia, kemudian bapaknya bapak kita di atasnya, di atasnya lagi bapaknya bapak kita lagi di atasnya. Itu semua disebut dengan abun, bapak. Nah, ini pentingnya memahami definisi ini, karena di dalam hukum-hukum nanti akan terkait dengan jalur ini. Jalur apa? Perwalian, jalur waris, itu akan masuk semua di dalam hitungan nama tadi. Kalau disebut abun, bapak, kemana arahnya? Kalau disebut dia ibnun, kemana dia? Turunannya sampai di mana? Jadi kalau cucu itu disebut anak juga. Karena itu Nabi SAW ketika menyebut Hasan itu, Hasan bin Ali, berarti Hasan apa? Anaknya dari Fatimah. Fatimah kan anak Nabi. Ali bin Abi Thalib menantu beliau, sekaligus sepupu Nabi. Ini menunjukkan bahwa anak kita itu boleh dinikahkan dengan sepupu, bukan perkara yang tercela, karena sepupu itu bukanlah mahram, maka halal dia menikah, kan begitu. Maka kalau kita punya anak, boleh dinikahkan dengan sepupu kita, tapi dengan sepupu yang lebih tua dari kita ya. Maksudnya kita punya sepupu lebih muda dari kita, nah kita punya anak kan seimbang dia, dinikahkan di situ. Paham? Kalau sepupu yang lebih tua, duluan dia lahir dari kita. Jadi kita baru punya anak, dia sudah tua memang. Nah, itu lain. Tapi secara hukum begitu ya, boleh. Boleh saja. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena masalah cerai itu hal yang dibolehkan di dalam agama. Paham? Bukanlah sesuatu yang tercela. Bukanlah sesuatu yang tercela. Paham? Ya, ini kisah ya. Kita langsung naik ke atas ini. Nabi Ibrahim, para sahabat pernah juga menceraikan istri-istrinya. Jelas ya? Ini menunjukkan apa? Boleh. Karena itu dibahas memang di dalam fikih. Itu hukum menceraikan wanita itu boleh. Kalau memang kita sudah tidak ketemu jalan lagi. Tapi kalau kita hanya sekedar menceraikan lagi, ingin cari ganti yang baru, ceraikan lagi, ingin ganti yang baru, itu masalah itu. Berarti kamu menikah tidak serius. Paham? Kalau ada yang mau lamar anak kita seperti itu, tanya baik-baik dulu, serius tidak? Yang sampai kau lirik lagi yang baru, kau tinggalkan lagi. Itu ada orang dulu kita pernah naik bus, ternyata dia di setiap kampung singgah mandi, kata orang, mandi basah. Kenapa? Ada semua istrinya. Astagfirullah. Ada semua istrinya. Di situ menikah terus dia. Nanti pindah lagi dia tempat, menikah lagi. Masih di proyek, menikah lagi.
Semua tidak tahu ini. Nah itu bahaya seperti itu ya, kalau tidak jelas. Tapi kalau perkara yang jelas tidak masalah. Kalau misalnya dalam rumah tangga sudah tidak saling ketemu, maka boleh dia ceraikan istrinya. Tapi itu punya syarat. Yang pertama dia menasehati dulu istrinya. Kalau sudah dinasehati tidak mempan juga, maka lebih keras lagi, boleh dia pukul. Boleh dia pukul. Ya, itu sebagai bentuk pendidikan. Kemudian yang lebih berat lagi berikutnya, dia pisah ranjang. Dia pisah. Mungkin suaminya ini pergi dulu, menjauh beberapa waktu, kira-kira sadar tidak istrinya. Kalau sudah dia tinggalkan begitu pisah ranjang ini, tetap juga istrinya makin jadi, sudah lanjut ke titik apa? Perceraian. Paham? Berarti ini tidak bisa dididik seperti itu. Ini si istri tidak bisa lagi dididik. Maka sudah ceraikan saja. Itu tidak masalah. Itu hukumnya ya. Tapi ada juga seorang ulama dari ulama ahlul hadis, dia tidak menceraikan istrinya, padahal istrinya jelek sekali. Perangainya jelek. Pokoknya bikin sakit hati terus. Tapi dia tidak ceraikan, tetap dia tahan. Sampai orang-orang heran, kenapa kamu tidak ceraikan saja istrimu begitu? Dia bilang, saya bersabar saja. Mungkin kata beliau, ini semua Allah berikan kepada saya karena dosa-dosa saya masa lalu ini. Lihat ya, mungkin karena dosa-dosa dia masa lalu sehingga Allah berikan kepada dia istri yang jelek. Mungkin itu katanya sebagai penebus dosa saya. Masya Allah ya, ini ulama ini bersabar dia menghadapi istrinya. Ya karena memang itu masalah perceraian itu sesuatu yang paling apa? Paling disukai oleh syaitan. Makanya iblis itu kalau dia sudah anak buahnya ini, dia mampu menceraikan ini orang berumah tangga, sudah diberi mahkota oleh syaitan, oleh iblis, diberikan kasih pensiun media. Paham? Nah, itu hebatnya ya, iblis itu. Jadi kalau dari tentara-tentara iblis ini, dari kalangan syaitan-syaitan jin dan manusia, mampu dia membuat orang bercerai. Syaitan itu dari kalangan jin dan manusia ya. Nah, itu ada juga syaitan-syaitan yang tukang ganggu istrinya orang itu. Nah, itu disembelih saja orang begitu. Tapi bukan kita yang melakukannya. Nah, itu urusan pemerintah ya. Ini membuat orang cerai gara-gara dia. Nah, chatting istrinya orang, ya kan? Nah, ajak pergi ke kafe malam-malam ketika suami tidak ada. Nah, itu kadang terjadi seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadilah apa yang terjadi. Paham? Karena itu di dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-102 itu kan disebutkan fitnah, cobaan itu Allah utus Harut dan Marut. Harut dan Marut ini mengajarkan sihir. Apa sihirnya itu? Sihir itu tujuannya dua. Yang pertama tujuan sihir itu apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Nah, itu kan? Itu apa? Keduanya itu mengajarkan dengannya sihir itu, yang mana mereka itu dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Nah, itu tujuannya. Paham tidak? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Itu apa yang bisa membuat laki-laki itu bercerai dengan istrinya. Nah, itu tujuan sihir. Jadi sihir itu ada dua. Ada sihir yang namanya sorf, ada sihir yang namanya atof. Atof itu artinya menyandarkan. Dia tidak cinta, ketika disihir jadi cinta. Makanya hati-hati akhwat ya, perhatikan baik-baik ini. Atau anak kita juga perhatikan baik-baik. Kalau dia ada melihat laki-laki tiba-tiba dia cinta betul, tidur tidak bisa, makan tak bisa, mandi ingat kamu, bercermin ingat kamu, tidur ingat kamu, makan ingat kamu, begitu ya. Itu menunjukkan dia kena sihir itu. Dulu orang bilang ada sihir lewat rokok. Kalau dia sedot ini, dia hembuskan asapnya, mengejar ini perempuan sama dia. Ada sihir lewat tepuk bantal. Kalau dia tepuk bantal, mimpi itu perempuan. Nah, impikan terus, terbangun dia, terbayang terus. Kalau dia kerja ini terbayang terus tuh mukanya laki-laki. Nah, itu tersihir itu. Sihir cinta ya, atau sampai dia bungkus pakaiannya kasih masuk
Orang bilang kalau dulu bawa bungkusan, kan di kain dia bungkus tuh. Kalau sekarang bukan bungkusan lagi ya, apa, koper. Nah, kasih masuk di koper, didatangi itu laki-laki mau nginap di rumahnya. Karena tidak bisa dipisah, sudah diikahkan. Nah, itu orang zaman dulu itu. Zaman sekarang juga ada. Apa sekarang sihirnya? Hah? Pulsa. Nah, transferkan pulsa sama laki-laki, wah teringat terus baiknya dia. Padahal kejelekannya merusak dirimu itu, nah lupa itu. Nah ingat dulu, bagus dia pernah transferkan pulsa, padahal 10.000 ji. Apalagi kalau anda belikan pulsa 100.000, nah lupa semua. Saya serahkan semua harga dirinya. Ada begitu? Itu termasuk pemikat juga zaman sekarang. Ada juga pemikat yang lebih hebat lagi apa? Kendaraan. Kalau sudah lewat laki-laki, wah bawa mobil mewah, dia tidak tahu ini mobil ini sewa kah, kredit kah, pokoknya mobil dia. Padahal mobil kredit. Baru sebulan 2 bulan bersama, datangi dealer menarik mobilnya dia. Kawalah kamu. Sering kejadian begitu ya, paham? Nah ini perhatikan. Jadi judul dari bab yang kita baca ini apa? Apa judulnya? Memelihara anak perempuan, yaitu keutamaannya dia memelihara, artinya mendidik. Ala itu maknanya rabba ya. Dia memeliharanya, dia mendidiknya, dia mencukupi kebutuhannya dari anak wanitanya yang telah ditalak, yang telah diceraikan oleh suaminya. Nah, ini perhatikan. Baik, insyaallah taala kita akan baca hadisnya setelah salat maghrib. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.